Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan lisa'adatil 'amilina al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Yang mudah-mudahan dengan rasa syukur itu kita akan senantiasa diberkahi kehidupan kita dan ditambah terus nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala tersebut, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang berkah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha mencintai hamba-hambanya, yang sifat cinta tersebut seringkali dikenalkan oleh Allah Ta'ala di dalam asma-asmanya yang baik, atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Di antaranya ada asma Allah Ar-Rahman, ada asma Allah Ar-Rahim, Al-Wadud, Ar-Rauf, yang semua asma ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha mencintai hamba-hambanya. Maka tentu tidak ada hidup yang lebih indah selain kita hidup ini di dalam cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun katakanlah mungkin secara ekonomi pas-pasan, kita juga tidak punya pangkat dan jabatan. Mungkin orang lain memandang kita adalah orang yang tidak punya kedudukan apapun. Tetapi selama Allah Ta'ala masih mencintai kita, itulah hidup yang membahagiakan. Sebaliknya, tidak ada hidup yang lebih celaka selain ketika hidup itu berada dalam kemurkaan Allah. Walaupun mungkin secara ekonomi berkecukupan, pangkat dan jabatan juga dimiliki, tetapi manakala ridha Allah, kecintaan Allah sudah tidak menghampiri, maka itulah kecelakaan bagi seseorang di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Maka para jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita dan mendaftarkan diri kita supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 3 ciri bahwa orang tersebut mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah tersebut. Ciri yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah dia diberikan hati yang lapang untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan-ketaatan. Termasuk pada siang hari ini,
di tengah aktivitas dan kesibukan duniawi kita masih diringankan langkah kita, dilapangkan hati kita untuk memenuhi undangan Allah Ta'ala, menunaikan ibadah sholat Jumat. Ini salah satu tanda bahwa kita termasuk hamba Allah yang dicintainya. Sehingga terhadap kebaikan-kebaikan itu hati kita ini akan menyambut dengan senang dan gembira, dengan penuh ikhlas, dan kita senantiasa merindukan kasih sayang Allah tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa orang itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan petunjuknya, yang tentu ini artinya adalah mendapatkan kasih sayang Allah, maka satu di antara tandanya adalah yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya ini diberikan ringan sekali, lapang untuk mau menerima kebenaran ajaran Islam. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilapangkan hati kita untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan sekaligus dijauhkan dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang akan mengundang kemurkaan Allah. Ini ciri yang pertama. Termasuk kita diberikan hati yang lapang untuk mau aktif menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran. Itu merupakan salah satu ciri kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan." Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, sesungguhnya ketika Allah Ta'ala itu mencintai seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka orang itu diberikan kefahaman terhadap agamanya, sehingga dengan demikian dia akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ciri orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang tersebut diuji dengan keimanan, diuji dengan ujian. Artinya keimanannya itu diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika dalam hidup dan kehidupan ini kemudian kita mendapatkan yang namanya musibah, cobaan, ini adalah dalam rangka Allah Ta'ala itu mencintai kita. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyatakan, "Aku ingin mendengarkan rintihan hambaku itu, liyasma'a tadarru'ahu." Aku uji dia agar dia merintih kepada aku. Ini adalah merupakan ciri bahwasanya kita itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka terhadap ujian yang diberikan Allah Ta'ala itu berlapanglah hati kita, supaya kita betul-betul mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Sehingga semakin orang itu tinggi kualitas keimanannya, maka tentu semakin berat ujian yang diberikan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna asadan nasa balaan al-anbiya." Sesungguhnya dari golongan manusia ini yang paling berat ujiannya adalah golongan para nabi dan para rasul. Sumal aulia, kemudian orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Ta'ala. Sumal ulama, kemudian orang yang mempunyai kedalaman ilmu. Sumal amsal fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabiddini. Kemudian bertahap dan bertahap sesuai dengan kualitas keimanan itu. Maka semakin orang itu beriman, semakin orang itu taat kepada Allah Ta'ala, maka semakin beratlah ujian itu. Dalam rangka apa? Supaya kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, supaya kita menjadi hamba yang senantiasa teringat akan kelemahan kita dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan hukumannya itu di dunia, sehingga nanti di akhirat dia terbebas dari siksa akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mencintai hambanya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Sesungguhnya jika Allah Ta'ala itu menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka ajalalahu uqubatan fid dunya. Allah Ta'ala akan menyegerakan baginya hukuman di dunia ini. Sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdin syarr. Ketika Allah Ta'ala itu menghendaki keburukan bagi hamba-hambanya, maka amsaka anhu bidambihi. Akhirnya orang tersebut ditahan azabnya.
sampai kemudian Allah Ta'ala itu akan memberikan azabnya pada nanti di hari kiamat. Jadi jangan mengira kemudian ketika orang itu urusan dunianya dilancarkan, namun dia kemudian semakin hari semakin jauh dari Allah Ta'ala, itu sebuah karunia. Justru itu Allah Ta'ala menahan azabnya, nanti akan dibayar lunas di akhirat. Sebaliknya jangan dikira orang itu yang kemudian hidupnya ini penuh dengan ujian, cobaan. Siapa tahu orang itu adalah orang yang kemudian azabnya disegerakan di dunia ini, sehingga nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang terselamatkan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Paling tidak di antara 3 ciri ini kita termasuk satu di antaranya, sehingga kita termasuk orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.